Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kali ini saya akan menyampaikan renungan mengenai perbedaan Israel dan gereja. Dan ini yang pertama kali saya beri judul Perbedaan Israel dan gereja dilihat sebagai utusan pendamaian. Tertulis dalam kitab Kejadian bahwa puncak dari penciptaan adalah manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, artinya memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak untuk dapat berkomunikasi dengan penciptanya. Pada waktu itu, manusia memiliki persekutuan yang indah dengan Allah. Tetapi dosa merusak hubungan manusia dengan penciptanya. Dosa artinya menolak menaati Allah dan berbuat menurut apa yang dipandangnya baik. Dosa Hawa berawal dari ketika ia mengalihkan pandangannya dari firman Allah kepada bisikan ular dan kemudian memakan buah yang dilarang memakannya. Kejadian 3:6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Akibat dosa adalah keterpisahan manusia dari Allah. Manusia pertama itu, Adam dan Hawa, diusir dan dihalau dari hadapannya. Dan segenap umat manusia mewarisi dosa Adam. Artinya, semua manusia mengalami keterputusan hubungan dengan Allah. Dan hubungan yang terputus itu harus dipulihkan. Jika tidak, manusia akan selamanya terpisah dari Allah dan hidup dalam kebinasaan atau hukuman selama-lamanya. Manusia berdosa yang terancam kebinasaan kekal itu membutuhkan anugerah pendamaian dari Allah. Dan Allah merancang program pendamaian itu melalui apa yang disebut janji induk keselamatan. Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Karya pendamaian diprakarsai oleh Allah melalui nubuatan kedatangan Mesias atau Kristus, yaitu Raja Penyelamat, untuk meremukkan kepala ular, yaitu pemusnahan pengaruh iblis atas manusia. Untuk melaksanakan karya pendamaian yang dirancangnya, Tuhan memanggil orang-orang pilihannya menjadi garis keturunan Mesias. Pertama-tama, Allah memilih Abraham. Kejadian 12:1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Pemanggilan Abraham ini bukan soal perpindahan secara geografis dari Ur Kasdim ke Kanaan, tetapi perpindahan secara rohani. Artinya, Abraham dipanggil untuk didamaikan dengan Allah dan kembali memiliki persekutuan
dengannya. Abraham mengalami pemulihan rohani dari penyembah berhala ke dalam hidup beriman kepada Allah yang memanggilnya untuk berjalan dalam pimpinannya. Berkat bagi bangsa-bangsa yang dimaksud adalah terutama berkat pendamaian dengan Allah yang akan diberikannya melalui seorang keturunan Abraham. Kemudian Allah memilih Ishak dan dilanjutkannya dengan memilih Yakub sebagai saluran pendamaian. Dan dari antara anak-anak Yakub, Allah memilih Yehuda untuk memenuhi janjinya kepada Abraham untuk menjadikannya berkat bagi bangsa-bangsa. Lalu dari keturunan Yehuda, Allah memilih Daud sebagai penerus yang akan melahirkan Mesias. Dan puncaknya, Allah menetapkan Yesus sebagai Raja Mesias. Kisah Para Rasul 13, 22, 23. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku." Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Dan Yesus juru selamat itu mengadakan pemulihan hubungan Allah dan manusia melalui korban pendamaian di kayu salib. Kolose 1:20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Selanjutnya, Yesus Kristus memberikan mandat pemulihan itu kepada gereja. Mandat ini diberikan kepada para murid menjelang kenaikannya ke surga. Lukas 24, 46, 48. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Mandat itu juga diterima dan diakui oleh Paulus. 2 Korintus 5:18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Nah, kalau mandat pendamaian itu diberikan kepada gereja, lalu bagaimana dengan Israel? Israel menolak pendamaian yang disediakan Allah bagi mereka melalui Yesus Mesias. Jadi tidak mungkin mereka yang belum berdamai dengan Allah menerima tugas pendamaian itu. Memang Allah menyatakan dirinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi anak-anak Yakub yang kemudian menjadi bangsa besar yang disebut Israel atau Yahudi menolak Yesus Mesias dan hidup sebagai bangsa yang tidak mengenal Allah hingga hari ini. Oleh karena penolakan mereka terhadap Yesus Mesias, Allah tidak memberikan atau tidak mungkin memberikan mandat pendamaian bagi dunia kepada mereka. Penting ditekankan bahwa berkat utama bagi bangsa-bangsa adalah berkat rohani. Berkat pendamaian atau pemulihan hubungan manusia dengan Allah melalui Yesus Kristus. Dan gerejalah yang ditetapkan menjadi utusan-utusan pendamaian, bukan Israel atau Yahudi. Jadi, perbedaan Israel dan gereja yang saya sampaikan dalam renungan ini adalah bahwa Israel tidak diutus menjadi penyampai berita pendamaian
karena belum memiliki persekutuan dengan Allah. Tetapi gerejalah yang diutus melaksanakan misi pendamaian bagi dunia. Tuhan memberkati.